TNI Angkatan Udara mendapat misi luar biasa mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat udara. Dari landasan di Indonesia menuju wilayah yang diblokade di bawah bayang-bayang konflik. Bukan sekadar terbang, membuka pintu, lalu menjatuhkan paket. Ini adalah operasi lintas benua, penuh tantangan diplomatik, teknis, dan risiko di lapangan. Inilah analisa lengkap, langkah demi langkah, bagaimana airdrop TNI Angkatan Udara bisa menjangkau Gaza. Latar belakang. Sejak awal 2024, langit Gaza berkali-kali dipenuhi pemandangan dramatis. Parasut-parasut putih membawa bantuan dari udara. Cina, Yordania, Mesir, dan sejumlah negara lain mencoba menembus blokade lewat airdrop. Tujuannya sederhana, menyalurkan makanan, obat, dan perlengkapan darurat secepat mungkin. Tetapi di balik momen haru itu, tersembunyi risiko yang nyata. Ada paket yang jatuh di tengah kerumunan dan melukai warga. Ada parasut yang gagal mengembang, membuat muatan menghantam tanah dengan keras. Bahkan, ada bantuan yang hanyut di laut dan tak pernah sampai ke penerimanya. Airdrop memang bisa menjadi solusi cepat, namun kapasitasnya terbatas. Dan setiap misi adalah taruhan antara keberhasilan atau bencana. Kapabilitas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Untuk misi jarak jauh seperti ini, TNI Angkatan Udara memiliki aset yang tepat. C-130J Super Hercules, pesawat angkut taktis generasi terbaru, mampu membawa lebih dari 20 ton muatan, terbang ribuan kilometer tanpa pengisian bahan bakar, dan tetap dapat mendarat di landasan yang pendek maupun tidak beraspal. Sistem cargo delivery system di dalamnya memungkinkan pelepasan paket secara presisi, bahkan dari ketinggian yang aman. Selain itu, Hercules varian lama yang masih aktif juga bisa memperkuat armada, memberi fleksibilitas dalam jumlah sorti dan pembagian misi. Artinya, dari sisi platform dan kemampuan teknis, TNI Angkatan Udara memiliki pondasi kuat untuk menjalankan operasi airdrop berskala internasional, asalkan faktor diplomasi dan koordinasi mendukung. Rute dan staging. Jika misi ini dijalankan, jalur teraman dan paling logis bukanlah penerbangan langsung. Dari pangkalan di Indonesia, Hercules akan terbang ke India sebagai titik transit pertama, lalu melanjutkan ke wilayah Teluk Arab. Tahap berikutnya adalah staging di Yordania, negara yang menjadi pusat operasi udara kemanusiaan ke Gaza sejak 2024. Disinilah bahan bakar diisi ulang, rencana misi dimatangkan, dan koordinasi udara dilakukan dengan koalisi internasional. Namun, setiap kilometer penerbangan melewati wilayah kedaulatan negara lain. Tanpa izin melintas atau diplomatic clearance, rute ini tidak bisa digunakan. Itulah sebabnya keberhasilan airdrop tidak hanya ditentukan di kokpit, tetapi juga di meja perundingan diplomatik. Persiapan teknis. Begitu tiba di pangkalan staging, seluruh kru bekerja tanpa jeda. Muatan bantuan yang sudah dipaletisasi diperiksa ulang, berat, dimensi, dan keseimbangan distribusi. Setiap paket dibungkus dengan pelindung, lalu dipasangi parasut tipe low velocity, dirancang untuk memperlambat kecepatan jatuh, agar isi tetap utuh saat mendarat. Di kabin, Loadmaster mengatur posisi setiap palet sesuai urutan pelepasan. Sistem pengait dan rel diperiksa, karena kegagalan di sini berarti paket tidak bisa keluar, atau justru lepas sebelum waktunya. Kru navigasi memprogram titik pelepasan di GPS misi, disesuaikan dengan kecepatan angin, ketinggian terbang, dan arah pergerakan pesawat. Semua ini bukan sekadar prosedur standar. Di zona konflik, margin kesalahan sekecil apapun bisa berarti perbedaan antara bantuan yang tepat sasaran atau jatuh ke tangan yang salah.
Eksekusi airdrop di Gaza. Pesawat memasuki jalur misi terbang di atas ketinggian 5.000 hingga 10.000 kaki. Cukup tinggi untuk menghindari tembakan senjata ringan, namun tetap dalam jarak aman untuk presisi pelepasan. Di kabin, lampu indikator green light menyala, tanda waktu pelepasan sudah dekat. Loadmaster memberi aba-aba dan satu persatu palet meluncur keluar dari pintu kargo belakang, diikuti deru angin dan bentangan parasut yang segera terbuka. Dari udara, titik pelepasan dipilih dengan cermat. Area lapang bebas dari reruntuhan besar dan relatif jauh dari garis tembak. Tapi Gaza bukan wilayah yang tenang. Setiap manuver harus mempertimbangkan risiko cuaca, arus udara, hingga kemungkinan pesawat terdeteksi radar musuh. Dalam hitungan menit, seluruh muatan berhasil dilepaskan. Bagi kru, tidak ada waktu untuk merayakan. Pesawat langsung keluar dari zona, kembali ke jalur aman menuju pangkalan staging. Tantangan dan risiko. Operasi airdrop di Gaza bukan sekadar ujian keterampilan terbang. Ini adalah misi di bawah tekanan multidimensi. Dari udara, ancaman datang dari tembakan anti pesawat portabel dan rudal jarak pendek yang bisa ditembakkan dari darat. Dari sisi cuaca, angin kencang di pesisir dapat menggeser lintasan parasut puluhan meter, membuat paket meleset dari zona target. Risiko lain justru terjadi di darat. Paket yang jatuh terlalu keras dapat membahayakan warga sipil atau malah direbut oleh kelompok bersenjata. Semua ini harus diantisipasi dengan intelijen terkini, koordinasi erat dengan negara mitra, dan perhitungan teknis yang presisi. Karena di medan seperti Gaza, satu kesalahan kecil bisa berubah menjadi konsekuensi besar, baik bagi penerima bantuan maupun bagi reputasi negara yang mengirimnya. Setelah sukses melaksanakan misi ini, dampaknya akan melampaui sekadar pengiriman bantuan. Dunia akan melihat kemampuan Indonesia mengeksekusi operasi udara lintas benua dengan perencanaan matang, koordinasi diplomatik, dan ketepatan teknis di zona konflik. Misi seperti ini juga mengirim pesan jelas bahwa kekuatan militer Indonesia tidak hanya digunakan untuk pertahanan, tetapi juga untuk kemanusiaan. Inilah wujud nyata diplomasi udara, memadukan sayap besi dan hati nurani. Dan bagi para prajurit yang terlibat, keberhasilan misi ini bukan hanya tentang paket yang sampai di tanah Gaza, tapi tentang kehormatan mengibarkan nama bangsa jauh di langit yang dipenuhi risiko.